LPI gede 100 juta. Ya. Jadi ayo Pak, rugi hanya modal 2.800.000 atau 700 ya. 700 atau 2.800.000. Ya, itu airnya netes terus Pak. Istri sama anak 3 itu Baru apa? Bu, sekarang 2.800.000. Satu kali seumur hidup dan tiap bulan dapat. Ada 2 anak pensiunnya. Cuma Sembako gratis. Nanti sembako gratis, ayo. Gak ada seperti yang lain bayar tiap bulan. Ini loh Pak. Di sini Pak. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Pak, dari pagi. Pak Koswara bingung. Pak Koswara bingung iki. Bingung mau mendengar siapa gitu ya. Tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa. Karena ini kan belum masuk waktunya jam apa? Nanti di mute semua kan jam 6 ya Bu. Ya, jadi gini Pak. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Zuzu. sehat semua ya. Semuanya insya Allah. Pagi. Bu Esther. Udah ngopi belum? Udah ngopi. Pagi semuanya. Bapak dan Genis. bagi yang belum kenal. Abah Gelis, Bu Dede. Ya, Sehat. Pagi semua. Pak Wayan, itu loh, Pak Koswara tuh Pak nomor 1 tadi tak lihat. Sudah dari jam 5:30 mulai. Semangatnya luar biasa. Pagi Pak Denny. Wajib semangat pagi terus. Pagi Bu. Mari Semangat pagi. tugas negara, balik tugas negara lah. Mohon. Mohon di mana ya? Semangat. Mana ini Pak Narto? Ini Pak Heru. Oh ya. Pagi cerah. Selamat pagi, pagi cerah. Pagi Pak Suyatno. Kak Heri, selamat pagi. Teman. Ya. Halo Pak Heri, pagi. Bu Sandra, Bu Betty. Bu Sandra. Halo Bu Eni. Mana ini? Betty, apa kabar? Baik. Bu Esther, kopinya udah selesai. Selamat pagi. Oh, terima kasih. Ngopinya kan dikit-dikit. Ngopinya kan dikit-dikit. Dan Bu Esther. Bu Esther, cerah banget Bu Esther. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam pagi semua. Semoga sehat. Amin. Sehat semuanya. Selamat pagi. Ibu Haka. Halo. Bu Sondang, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum Bu Dede, Pak Haji Sohib. Sehat semuanya Ibu Najib. Muncul ya, Komandan. Pagi. Haji Sohib itu belum dibuka ya. Zuzu. Ini Pak Komandan. Lah, semua ngopi itu, semua ngopi. Oke. Ayo ngopi. Ngopi. Berdua Bu. Pak Heri ngopi, mantap. Sarapan. Segelas berdua, segelas berdua. Roman, Bapak Ibu Roman. Haji Sohib anak susunya nih. Biasanya Pak Haji Sohib nyusu nih. Nyusu kambing dia. Bu Iip. Selamat pagi Bu Her. Yo, selamat pagi. Sudah 65 orang. Mana ini Pak Komandan? Belum kelihatan ya? Bu Sregar di mana Bu Sregar? Assalamualaikum, izin masuk. Bagus, Purwanto. Iya, izin duduk Ibu, Bapak. Pak Agus, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Esther. Itu Bandar Jaya ya? Ya Pak Agus. Jaya. Gimana? Bandar Jaya ya? Saya di Bandar Jaya. Pak Agus di Bandar Jaya. Iya, di Bandar Jaya saya.
Sun, Pak Sun, Pak Sun. Pokoknya semangat. Pak Wayan, selamat pagi Pak Wayan. Biasanya duluan nih. Bercanda. Ini Ya Bu. Selamat pagi semuanya. Pak Wayan. Apa Pak Wayan? Pak Wayan nih, termuda. Iya, selamat pagi. HK termuda di KLPI Pak Wayan. Semangatnya 45. Pak Sunarto yang Mbak. Assalamualaikum. Ini Pak Sunarto belum ada ya? Pak Sunarto masih ke Pagi semuanya nggak bisa disebutin. minum Oke, kopi kita dulu, mulai. Pak. Mute. Ya, udah. Baik ya. Nah, muncul lagi wong. Kok Pak Sun. Pak Sun, Pak Sun, Pak Sun. Selamat Ini- pagi Pak Sun. Selamat pagi Pak Oke, Wayan. Ini baru ini ngajari istri, ini HP-nya istri biar nyambung pelan-pelan. Ayo berpantun dulu. Jalan-jalan ke kota Bali. Ya, jalan-jalan ke kota Bali, teman setia harus ngopi di KLPI. Cakep. Ya, komandan belum. Wester. Ya, ayo ngopi, Bu. Lampung. Mana ini komandan tadi kayaknya wis muncul. Lihat aku suruh minta panggah ngomong aja sampai. Rumiut ya ngambek. Ngambek bah, wis karepmu wis neswo. Oh, juga. Monggo di mute tak ngomong. Siap, sudah Pak. Halo, ayo di mute semua. Oke. Pak Ibu Nur Samsiah belum hadir ya? Bu Nur Samsiah menghilang. Pak Nadirin lari. Sambung Mbak Nas. Oh, Bu Nur Samsiah ada? Oke. Bunten. Banten, alhamdulillah. Iya, oh ini ada. Oke ya. Loh, masih gemblodek siapa sih meni, Bu? Sampean ya, Bu? Beludek. Gemblodek iki. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Ala muridin jawatin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan bisa berjumpa Zoom pagi. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat segalanya kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita syukuri alhamdulillah. Bapak Ibu para Zoomer pagi yang berbahagia, pagi hari ini kita mulai Zoom pagi. Pagi ini yang bertugas untuk pembacaan buku bijak Ibu Nur Samsiah. Kemarin koordinasi Pak Nadirin bisa ketemu, Bu? Bu Nur? Bu Nur? Oh, hilang? Halo, suaraku ada nggak ya? Ada Pak, ada Pak, ada suaranya ada. Jernih Pak, jernih. Alhamdulillah, sejernih hati kita pagi ini ya, alhamdulillah. Pak Bu Nur Samsiah kemarin koordinasi sama Pak Nadirin, ketemu Bu? Loh, Bu Nur Samsiah kok nggak nyambung? Halo, Bu Nur Samsiah, hilang sinyalnya. Aduh, Bu Nur Samsiah mental. Bu Nur Samsiah.
Hilang lagi. Halo, Bu Nur. Gue hilang Bu Nur, mental tuh. Bentar ya Pak. Nunggu Bu Nur. Assalamualaikum Pak. Selamat siang, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ibrahim, Pak Sunoto. Waalaikumsalam. Bu Nur Samsia mental. Bentar Pak. Bu Nur Samsia mental. Lah yo kuwi kok ilang kuwi piye? Mental. Tapi ada Malah tuh di terpental nih. absen, Bu Nur masih. Ada kok Pak. Bu Nur. Mental tuh. Halo Ya, Bu Nur. Ada Pak, Bu Nur. Masuk lagi tidak? Ada. Udah bisa Bu Nur? Mental kok tadi? Enggak, belum masuk beliau. Aduh. Kenapa ya? Sinyalnya apa ya? Kita tunggu. Sinyal paling Pak, sinyal itu. Iya. Di luar Waduh. rumah mungkin, di luar rumah kali. Nggak tahu. Ya, aku kok mental keluar katanya gitu. Nah, ditunggu, suruh masuk. Kok saya mental ya? Sudah Masuk, ada, Bu. sudah masuk. Oke. Bu Nur Samsia. Ya. Halo. Suara saya bagus nggak ya, Bagus. Pak? Jelas Kenapa nggak ya? mental, Bu? Kenapa mental, Bu? Nggak tahu. Tiba-tiba loncat. Oh ya. Oh ya. Nanti Ini sudah jelas, Pak. Nggak ngantongin Oke. sinyal, Jelas, jadi mental. Oke, kita mulai ya. Bu, kemarin koordinasi sama Pak Nadirin ketemu nggak, Bu? Loh, hilang lagi. Hilang lagi Bu Nur Samsia. Halo. Lagi Ya. Jelas. Masuk. Nanti di videonya ditutup aja, Bu. Bu Nur Samsia, kemarin diskusi sama Pak Nadirin ketemu nggak, Bu? Loh. hilang meneh. Signal lagi nggak bagus. Itu ada, Bu Samsia. Gimana ini? Kok mental-mental terus? Halo, Bu Nur? Ya, jelas nggak Pak suara saya? Lah, bilang mental lagi ya tadi ya? Ya. Maklum Pak, rumah saya ini kan desa, saya di dekat laut ya. Saya dekat laut. Jadi itu Jogjanya sudah dekat ke Australia, Pak. Tinggal lompat itu ke Australia. Oke. Kita mulai ya. Bu Nur, Pak Nadirin nggak ada, nanti biar doa nanti kita berikan ke yang lain. Oh ini Pak Nadirin. Halo, selamat pagi Pak Nadirin. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepriwe ya, saking pundi panjenengan. Jadi ada keperluan Pak ya. Oke. Nadirin udah ada. Bu Nur Samsia udah ada. Gimana nih Bu Nur? Kemarin bisa cengbles? Bisa jadi cengbles? Enggak usah. Oke, lanjut. Oke, Bapak Ibu semuanya kita mulai ya pembacaan buku bijak Bu Nur Samsia ke pental-pental ini. Mungkin kena ombak dikit, nggak apa-apa lah. Oke, kita mulai lanjut pembacaan buku bijak kepada Ibu Nur Samsia. Kami persilakan, monggo Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, ya, kekuatan, ya, diberikan semangat yang saat ini, aduh luar biasa. Saya lihat bapak-bapak ibu senior saya ini, ya, kalau pagi semua happy,
Ya, ada semangat baru mungkin yang beliau-beliau yang kemarin pensiun saya lihat sekarang semangat lagi ya, semangat lagi ketemu di dalam satu wadah PT KLPI. Senang saya melihatnya ya, Bapak-bapak Ibu senior ini memberi inspirasi buat saya ya. Bapak Ibu aja semangatnya seperti itu, bagaimana dengan saya ya? Saya harus lebih semangat lagi ya. Baik Bapak Ibu, tugas saya membaca buku bijak. Pak Narto sebenarnya kalau membaca itu tinggal membaca ya harusnya ya. Tapi nggak boleh nih sama Pak Narto kalau cuma dibaca. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pemimpin hebat belum tentu bijak ya. Pemimpin bijak pasti hebat. Nah, yang menilai bijak itu tentunya orang lain ya. Bukan kita menilai diri kita ya. Kalau kita merasa bijak itu namanya malah sombong ya jadinya. Jadi yang menilai bijak itu orang lain. Kalau kita merasa bijak, nanti kita nggak belajar kan begitu ya. Jadi kita tetap masih harus terus belajar. Bahkan kalau orang bijak itu dia merasa dirinya malah belum bijak ya. Dia masih harus belajar dan belajar terus untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, yang bijak. Ya. Baik, ciri pemimpin bijak ya berlari dengan tujuan. Nah, kita harus menentukan arah yang akan kita tuju tentunya, ya, goal yang akan kita inginkan. Dengan kita membuat strategi-strategi yang mana itu bisa mendukung ya. Mendukung kita untuk untuk kerja kita ya. Sebagai contoh, strategi apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan PT KLPI? Kita kan harus mengajak banyak orang yang mana dia juga mau sebagai pelaku tentunya ya, sebagai pelaku untuk mengembangkan KLPI ini ya di masyarakat. Jadi kita harus punya strategi bagaimana pendekatan ke orang, bagaimana cara mengajak orang, bagaimana cara presentasi biar bisa menarik orang, biar bisa paham betul dengan KLPI ini. Kalau orang paham dengan KLPI dan mereka tidak masuk, itu maaf saya bisa katakan wah bodoh ini kalau nggak masuk. Nah itu kalau saya pribadi ya. Jadi saya akan berusaha untuk memahamkan betul bagaimana aplikasi ini sangat luar biasa loh gitu. Ini yang saya lakukan. Sehingga dia pasti setelah kita presentasi berpikir gitu loh. Aku kudu masuk gitu. Itu emang PR kita ya, dan memang tidak gampang ya, karena kalau yang namanya marketing itu harus ngikutin irama siapa yang kita ajak ya. Iramanya seperti apa, kita biasanya sudah punya feeling atau bentuknya yang ngikutin irama dia gitu. Nah, baru kita masuk ya setelah itu. Nah, itu merupakan salah satu strategi untuk mempengaruhi orang atau mengajak orang. Tidak bertinju sembarangan. Nah, tidak bertinju sembarangan. Kita tidak boleh emosi, tidak boleh mudah emosi, kemudian tidak boleh menghakimi orang ya. Bahkan jadilah orang yang selalu merasa bersalah ya, jangan merasa benar ya. Sering kita jumpai kalau kita ada masalah dengan orang, ya itu kalau kita malah dua-duanya merasa bersalah, itu akan mendapatkan satu titik temu. Tapi coba kalau kita merasa kita benar, yang satu merasa benar, nah itu tidak akan mendapatkan titik temu ya. Tidak akan mendapatkan jalan keluar. Tapi kalau kita semua merasa bersalah, nah itu pasti akan mendapatkan jalan keluar. Selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Nah itu pasti kita lakukan ya.
Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Nah, ini ya yang harus kita jaga. Karena bisnis ini adalah bisnis yang panjang ya. Dan kita ini perintis ya, Bapak Ibu. Kita itu perintis di KLPI ini, bukan pewaris ya. Jadi kita harus berjuang, benar-benar berjuang bagaimana KLPI ini bisa nanti mencapai goal ya, goal yang kita inginkan. Apa itu goalnya? Pensiun ya, pensiun untuk kita semuanya. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok, ya. Ya jangan hanya di awal-awal aja kita semangatnya, habis itu kita melempem, nggak boleh ya, tong-tongpes ya nggak boleh. Kita harus ya tetap harus kawal ya, kawal terus di diri kita terutama ya, kita harus selalu semangat ya, jangan habis gitu kita karena hasilnya belum tidak mendapatkan hasil atau mungkin nggak bisa maksimal kita terus melempem, jangan ya, karena ini memang bisnis ini jangka panjang untuk masa depan kita. Cara jaga stamina andalkan Tuhan, pasti ini ya, pasti kita harus selalu mendekat pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala. Doakan goal, strategi dan tim. Ya, itu tadi kita harus punya strategi ya. Saya yakin Bapak Ibu punya strategi masing-masing ya untuk mengajak orang. Doakan leader, dan ini saya yakin ini setiap hari kita sudah selalu doakan ya, para manajemen, para manajer, kemudian owner, kemudian para staff admin, kemudian para ketua, calon ketua, semua member itu setiap hari kita sudah lakukan. Kemudian percaya perusahaan. Ya, ini suatu keharusan ya. Kita harus percaya dengan sistem ya. Dan percaya dengan sistem, percaya dengan leader ya. Kita wajib mentaati pemimpin ya, dalam Islam atau dalam agama apapun yang namanya menaati pemimpin itu hukumnya wajib ya, Bapak Ibu. Selama perintahnya ya, selama perintahnya itu dalam hal kebaikan, itu wajib. Bahkan Rasulullah bersabda sebaik-baik pemimpin yaitu ialah kalian yang mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Nah, itu untuk ke para leader ya. Kemudian ikutin prosedur ya. Komitmen dan persistence. Kemudian yang nomor 9 nempel ya, nempel. Ya ini harus ya, kita nempel kepada leader-leader kita. Jadi di sini kita ini sudah menemukan sistem, kemudian kita mengelola sistem, mengembangkan sistem dan menikmati sistemnya. Ini di KLPI ya. Jadi kita di sini di KLPI ini kita ini dijadikan owner Bapak Ibu ya. Dijadikan pemiliknya ya. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan kita adalah misteri. Ya, hidup ini misteri ya. Kita tidak tahu hari esok mau seperti apa. Bahkan mungkin 5 jam lagi seperti apa. Bahkan 1 jam ke depan kita juga tahu ya mau seperti apa. Makanya kita harus selalu berdoa dan semoga diberikan yang terbaik tentunya. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, capek, males, kesel, bosan. Ya memang harusnya seperti itu, tapi kadang ya kita ini ya capek ya, kadang ya tetap kita jalani, tapi ini nggak boleh capek ya Bapak Ibu ya, nggak boleh bosan, nggak boleh kesel. Ya. Nah ini ukuran ada di diri kita masing-masing, seperti yang kemarin Pak Fadoli beliau sampaikan. Ya. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri gitu. Nah. Baik, saya lanjutkan untuk membaca buku bijak. Hari ini tanggal 12, hari Kamis. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang cinta kepada pengetahuan senang mendapat teguran, tapi orang yang tidak suka ditegur adalah orang dungu.
Orang yang cinta kepada pengetahuan senang mendapat teguran. Nah, ini termasuk orang yang bijak. Orang yang bijak itu akan menerima kebenaran ya, meski ya salah ya. Ini termasuk ciri orang bijak. Orang yang baik disenangi Tuhan, tapi orang yang merancangkan kejahatan akan menerima hukuman. Orang yang baik disenangi Tuhan, ya. Karena orang yang jahat itu mesti merencanakan kejahatan ya. Karena yang mereka pikirkan pasti adalah hal-hal yang jahat dan rencana-rencana yang jahat tentunya, yang akan mendatangkan dosa. Tak ada orang pun yang dapat tetap jaya oleh kejahatan, tapi orang yang jujur tetap kukuh tak tergoyahkan. Ya. Nah, orang yang jujur tetap kukuh tak tergoyahkan. Nah, orang jujur itu seperti apa ya? Jujur itu berarti jujur selalu mengatakan apa adanya. Itu kalau yang saya tahu ya. Kemudian tidak berbohong atau mengada-ada dan selalu melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kalau orang jujur itu pasti akan mengakui ya kesalahan yang diperbuatnya, itu orang jujur. Dan dia juga akan merasa bersalah ya jika dia merugikan orang lain. Itu malah orang yang jujur itu seperti itu. Dengan bertindak jujur maka mereka bisa meringankan masalah ya, meringankan dan tidak menimbulkan masalah baru. Jadi kalau memang kita kadang ngajarin anak-anak, kadang sok malah diajak untuk bohong ya. Bilang aja kalau ibu nggak ada. Nah seperti itu tuh ada orang mau cari, bilang aja kalau ibu nggak ada. Nah itu sepertinya itu ngajarin anak kita untuk tidak jujur. Nah itu kadang kita tidak merasa seperti itu. Istri yang baik adalah kebanggaan dan kebahagiaan suaminya. Istri yang membuat suami malu adalah bagaikan penyakit tulang yang menggerogoti. Nah, ini kadang kita juga, saya masih sering menjumpai kadang ada suami yang di depan umum malah membuat malu istrinya. Nah, seperti itu. Aduh, kita kadang kasihan ya kalau sampai seperti itu, masa istri sendiri dipermalukan di depan umum. Itu sering saya melihat seperti itu. Orang jujur memikirkan hal-hal yang baik. Orang jahat merencanakan tipu daya. Nah, kembali lagi ke orang jujur. Orang jujur itu dia biasanya harus pasti sesuai dengan apa yang diucapkannya ya. Antara ucapan dan perbuatan itu sesuai. Kalau orang jujur itu hidupnya akan nyaman, tenang dan damai ya. Dan mereka tidak lagi menyimpan rahasia ya kalau jujur itu. Kata-kata orang jahat mematikan, kata-kata orang jujur menyelamatkan. Ya. Orang yang berperilaku jujur itu akan lebih mudah dipercaya dalam perkataannya ya, baik tindakan juga di pekerjaannya. Orang jahat akan jatuh dan binasa tanpa bekas, tapi orang baik akan tetap teguh turun-temurun. Orang jahat akan jatuh dan binasa tanpa bekas, tapi orang baik akan tetap teguh turun-temurun ya. Nah, orang yang baik itu walaupun sudah meninggal biasanya ini ya Bapak Ibu ya, masih akan dikenang ya kebaikannya ya. Sampai turun-temurun, cucunya siapa cucunya Pak Kiai siapa gitu. Nah, tapi kalau perbuatannya nggak bagus pun juga akan terbersit sesuatu yang nggak bagus. Nyun sewu, di tempat saya ada dulu itu orang yang suka mencuri ya. Nah, tapi bukan nggak tanggung-tanggung, mencuri dengan dibunuh gitu. Bahkan ada tetangga saya yang baru
maaf kencing di depan, ya, di depan jugangan itu dipenggal itu. Nah, itu sampai sekarang itu cucunya siapa toh? Oh, cucunya Sumiarso, namanya Sumiarso. Nah, itu memang yang orang yang dulu terkenal di tempat saya ya, terkenal apa? Itu suka bunuh orang ya. Nah, itu. Jadi harimau mati meninggalkan belang, ya, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama ya. Setiap orang yang sudah meninggal pasti akan dikenang ya sesuai dengan perbuatannya di dunia. Ya, ya naudzubillah ya kalau sampai dikenangnya nggak bagus. Ya, kita ya Bismillah kita menjadikan anak cucu kita, keturunan kita menjadi orang-orang yang baik ya. Orang dipuji sesuai dengan kebijaksanaannya, orang dihina sesuai dengan kedunguannya. Lebih baik menjadi rakyat kecil yang mempunyai pekerjaan daripada berlagak orang besar padahal kekurangan makanan. Nah, ini orang sombong jadinya ya, daripada berlagak orang besar padahal kekurangan makanan. Ya, ini berarti orang sombong. Kalau orang sombong itu karena dia tidak menghargai dirinya sendiri. Ya. Dia malah menghargai dirinya sendiri. Sebenarnya terlalu secara berlebihan itu sombong ya. Sombong itu menghargai dirinya sendiri secara berlebihan, kemudian tidak suka diberi nasihat. Biasanya orang sombong seperti itu. Ya. Kemudian meremehkan orang lain. Kemudian lebih baik, orang baik memperhatikan ternaknya, tapi orang jahat menyiksanya. Petani yang bekerja keras mempunyai banyak makanan, tapi orang yang menghabiskan waktunya untuk hal yang tak berguna adalah orang yang bodoh. Ya. Orang yang menyia-nyiakan waktu. Jangan sampai ya menyia-nyiakan waktu. Ini akan berdampak buruk dan berisiko membuat penyesalan tentunya. Baik, dalam Quran pun ada ya, demi masa, demi waktu ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ya, bahwa manusia itu dalam keadaan yang merugi ya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang bertakwa ya. Manusia secara keseluruhan dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya tetap berlaku sabar. Nah, makanya ini jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu ya, tahu-tahu aduh sudah setengah abad lebih ya. Udah dipakai kemana aja umur kita selama ini. Jadi mari kita introspeksi diri. Ya, kadang saya berdoanya begini Bapak Ibu. Ya Allah, dari sisa umurku ini ya, dari sisa umurku ini kami ingin hidup bahagia dunia akhirat ya. Semakin dekat kepadamu, semakin khusyuk ibadah kepadamu. Nah ini. Saya sendiri menyadari Bapak Ibu ya, bahwa untuk bisa khusyuk itu aduh ya Allah, masih sulit ya, masih sulit karena ya mungkin karena PR saya masih banyak ya Bapak Ibu. Untuk khusyuk itu benar-benar masih sulit ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah senior, yang sudah tanggung jawabnya sudah selesai ya, mungkin anak-anak sudah selesai seperti Pak Haji Fadoli, Bu Eni, nah, mungkin lebih ini ya, bisa lebih khusyuk ya. Nyun sewu Pak Fadoli, saya mau minta pendapat Bapak nih. Pak Fadoli aja anaknya masih sekolah loh Bu. Gimana Pak? Anaknya Pak Fadoli itu masih SMA sama kuliah, belum selesai. Ya Pak Haji ya. Selesai ekonominya maksudnya. Lanjut. Lanjut, monggo. Setia mendengarkan Bu Sam.
mohon pendapat penjenengan nih. Kalau penjenengan untuk kekhusyuan gimana nih Pak? Yo pertanyaannya itu tanya kepada Bu Nur sendiri itu bisa. Saya memang merasa masih susah Pak untuk khusyuk ya. Saya Oh, masih untuk khusyuk ya. Ya yeah, tetap yeah, berusaha tetap Pak betul. ya. Jangan dipaksakan, Mbak Yu. Gimana Pak? Khusyuk itu jangan dipaksakan. Oh, Khusyuk itu malah biar lahir, iya, jangan dipaksakan, biar lahir dari dalam. Dari dalam hati yang penuh, ya ketulusan, keikhlasan, kepasrahan, nek cara anone semeleh karo Gusti Allah gitu ya. Ayo santri kan banyu, artinya titik Makin banyu. dipaksakan, makin menjauh kekusuannya, Mbak Yu. oh malah begitu ya. Oh Nah, baik. nah, itu sampean wis iso lah wis apik wah aku nyawang wi penak kok. Dari raut wajahnya jenengan itu sampean udah wis iso. Aku seneng ndelokke. Banyak belajar. Maksudnya gini Iya. Pak Fadoli, tak tambahin Bu Nur. Kemarin Bu Nur cerita sama saya, artinya belum bisa full time, all out untuk di KLP ini loh, karena beliau ini masih butuh dana anak-anak yang di kedokteran lah, di mana lah, biaya-biaya itu yang dalam jangka pendek, maksudnya demikian. Ngoten nggih Bu nggih? Itu kekhusyuan di dalam kehidupan ya Pak. Ini di dalam berdoa ini tadi terusannya dalam ini Pak, dalam apa namanya berdoa ya Pak ya. Ya dari sisa umur tidak menyia-nyiakan waktu tadi. Dari sisa umur ini ya Allah, ya dari sisa umur ini kami ingin hidup bahagia dunia akhirat, semakin dekat kepadamu. Amin. Khusyuk ibadah kepadamu. Nah, khusyuk ibadah Pak Narto. Temanya Oh, di sini. khusyuk ibadah lah, jenengan ya khusyuk lah ya Pak Fadli ya. Gimana? Sudah khusyuk. Udah Udah khusyuk, tenang aja. Mbak Yu itu udah Udah bagus, udah pas. Lebih aja disemeleki karo Gusti Allah nanti kusuknya terjadi. Jangan makin dipaksakan makin menjauh itu karena ada unsur yang berbeda gitu loh. Ya sudah, titanya kita kan memang beda-beda, ukurannya beda-beda. Makanya menurut ukuran kita. Nah, menurut ukuran kita itulah yang terbaik. Ya sambil kita selalu terus belajar dari orang-orang yang sangat bisa lebih khusyuk. Tapi udah bagus Mbak Yu, jangan paksain diri. Yakin Gusti Allah Maha tahu segala-galanya. Apalagi hatinya panjenengan itu kan seperti cahaya matahari. Monggo lanjut. Pas. Saya mau tanya nih sama Bunda Eni nih. Bunda Eni mana? Bunda Eni? Halo. Iya. Nah, kalau Bunda Eni nih, Bunda Eni kan sudah purna ya. Kayaknya tanggung jawabnya sudah bebas nih, sudah merdeka. Kalau kekhusyuan ibadahnya gimana Bunda? Lebih ini ya, lebih ya kalau sudah selesai tanggung jawabnya ya. Kalau selesai tanggung jawab sih sebenarnya sebagai seorang ibu, seorang nenek, seorang istri, kayaknya sepanjang hayat kayaknya kita masih terus berbakti, apalagi sama cucu. Anak sayang, cucu akan lebih sayang. Tapi kalau kekhusyuan ibadah, sepertinya yang mengukurnya itu bukan kita kayaknya ya, nggak ngerti lah. Sih sebenarnya kayaknya udah husu ya. Tapi kembali lagi, ya hanya Allah lah yang bisa mengukur kekhusyuan kita. Ya udah berusaha sih, ibarat mobil ya, selalu pengen pakai aksesoris. Begitu juga kan ibadah kita, gak hanya yang wajib ya, kita tambah dengan ibadah-ibadah sunnah, entah itu sholat malam, pagi duha, ya kan. Terus kita juga puasanya tambah puasa sunnah. Ya lagi berusaha sih Jeng. Cahayu lagi berusaha untuk lebih husu ya. Cuma ya memang mungkin karena kita di dunia gitu ya, kekhusyuan kita terkadang juga dilihat dari kenyamanan, kebahagiaan hati kita ya. Tentunya mungkin kalau memang ada sedikit gangguan mungkin di finansial, otomatis kayaknya kekhusyuan itu juga agak sedikit jujur ya, walaupun pahit gitu kan.
kayaknya kan di dunia ini tolak ukur, katakanlah orang lain aja yang melihat kita kan tolak ukurnya berupa materi ya. Kalau ibadah itu kan mungkin hanya pribadi kita dengan Allah, Tuhan kita yang Maha Esa gitu kan. Ya mungkin ya jawabannya memang kekhusyuan itu dari kondisi hati kita, perekonomian kita, anak cucu kita, bisnis kita, mungkin kayaknya itu kali Jeng yang Bunda bisa jawab. Mohon maaf ya kalau kurang berkenan jawabannya. Iya, baik Bunda, terima kasih. Nah, jadi di KLB, ya. Lanjut. Nanti terakhirnya ditambahkan, diperkuat. Sekarang lanjut saja, ininya lanjut. Oh, baik. Baik. Nanti terakhir kalau memang waktunya belum habis, ditambahkan, diperkuat oleh peserta yang lain, gitu. Baik, terima kasih. Orang jahat ingin mendapat keuntungan dari orang durhaka, orang baik bagikan pohon yang berbuah. Orang jahat terjerat oleh kata-kata buruk yang diucapkannya, orang baik luput dari kesukaran. Setiap orang mendapat ganjaran sesuai dengan kata-kata dan perbuatannya, masing-masing diberi upah yang setimpal ya. Jadi yang ini sudah jelas ya, di mana kita menabur kebaikan pasti kita juga akan menuai kebaikan. Tapi kalau kita menabur kejahatan ya pasti juga akan kembali ke kita juga. Orang dungu merasa dirinya tidak pernah salah, tapi orang bijaksana suka mendengarkan nasihat. Nah, ini kalau orang bijak itu malah suka ya mendengarkan nasihat, mendengarkan semua masukan-masukan yang baik. Kalau orang bijak itu pasti akan hati-hati ya dengan ucapannya. Dia akan memikirkan terlebih dahulu apa yang akan dia ucapkan itu bermanfaat atau bahkan akan menyinggung perasaan orang lain. Karena orang bijak itu betul-betul tahu bahwa kata-kata yang lebih tajam daripada pedang itu akan melukai hati orang yang diajak bicara, dan itu sembuhnya juga tidak gampang ya, walaupun dia bisa minta maaf gitu. Makanya orang bijak itu selalu hati-hati dalam mengucap. Orang bijak lebih punya kemampuan yang punya kelebihan ya, kelebihan yang besar, tapi dia sadar bahwa dia itu tidak sempurna ya, dan dia masih memiliki kekurangan. Kalau orang bodoh tersinggung saat itu juga ia menyatakan sakit hati, tapi orang bijaksana tidak peduli bila dicela. Nah, ya karena orang bijak itu akan selalu rendah hati ya, dan dia terus belajar. Dengan mengatakan yang benar, orang menegakkan keadilan. Dengan berdusta, orang mendatangkan ketidakadilan. Omongan yang sembarangan dapat melukai hati seperti tusukan pedang. Kata-kata bijaksana bagaikan obat yang menyembuhkan. Dusta akan terbongkar dalam sekejap mata, tapi kata-kata benar akan tetap sepanjang masa. Jelas ya, kalau yang namanya dusta itu lama-lama juga akan ketahuan. Orang yang merencanakan kejahatan suka akan ketidakadilan, orang yang mengusahakan kebaikan akan bahagia. Orang baik tak akan kena musibah, orang jahat akan selalu kena susah. Tuhan benci kepada pendusta, tapi ia senang dengan orang yang jujur. Ya, pendusta itu orang yang suka berbohong ya. Perkataan dan perbuatannya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, itu biasanya orang pendusta. Orang bijaksana tidak menonjolkan pengetahuannya, orang bodoh mengobrolkan kebodohannya. Kerja keras membuat orang berkuasa, kemalasan memaksa orang menjadi hamba. Rasa khawatir mematahkan semangat, tetapi kata-kata ramah membesarkan hati. Orang baik lebih beruntung dari tetangganya, orang jahat sesat karena kejahatannya. Dengan bermalas-malas, takkan tercapai yang diidamkan. Dengan bekerja keras, orang mendapat kekayaan. Orang yang mengikuti jalan yang benar akan hidup bahagia, orang yang mengikuti jalan yang jahat menuju kepada maut.
Baik Bapak Ibu, tentunya yang kita ini introspeksi diri ya dari apa yang kita lakukan ya. Bagaimana kita setiap hari-harinya bisa harus tetap berbuat baik ya, bermanfaat kepada orang lain. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, Pak Narto. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, demikian pembacaan buku bijak dari Bu Nur Samsiah ya. Ada Bu Nur. Halo. Pak Narto izin live ya. Oke, Pak Denny, monggo. Ya, Pak Denny Ya, sudah masuk. tugas negara. Ya, ini tadi ada ini ya, terjemahan ulang, Bu, di alinea 1, 2, 3, 4. Istri yang baik adalah kebanggaan dan kebahagiaan suaminya. Istri yang membuat suaminya malu adalah bagaikan penyakit tulang yang menggerogoti. Tadi menjelaskan Bu Nur Samsi sebaliknya ya. Jadi yang diarahkan suami. Ini istri yang baik adalah kebahagiaan suaminya. Istri yang membuat suaminya malu adalah bagaikan penyakit tulang dan menggerogoti. Yang dipermalukan justru suami. Ya. Tadi kebalik penjelasannya yang dianukan suami mempermalukan. Mau menjelaskannya susah. Cuman yang saya pernah lihat, yang pernah saya lihat, sebenarnya itu ada kebaikan. Ini suaranya siapa ya? Kemberugu gini ya. Oke, lanjut. Jadi kebalikan, ada juga seperti itu ya. Ada juga seperti yang dijelaskan Bu Nur Samsiah, tapi ini yang dimaksud di sini menurut saya adalah istri yang membuat malu suami. Iya, benar. Seperti istri yang bisa membuat suami. Jadi istri itu ya harus menjaga kehormatan suami. Jadi kadang-kadang ini terjadi, mohon maaf Bu, terjadi perselingkuhan itu gini. Jadi istri curhat pada suaminya orang lain. Istri curhat pada suaminya orang lain, kemudian ngomongin suaminya, sehingga ini terjadi perselingkuhan. Mohon maaf, ada yang demikian itu, sehingganya ya terjadi perselingkuhan. Benar, ini di dunia nyata ada. Jadi mohon maaf, Bapak Ibu semuanya, ini hati-hati dalam hal curhat istri kepada suami orang lain. Janganlah curhat kepada suami orang lain, curhatlah sesama istri. Kalau mau curhat ya sama anaknya atau sama ibunya. Lalu curhat sama suaminya orang lain itu bisa terperangkap istri itu menyukai suaminya orang lain sehingga terjadi perselingkuhan. Saya rasa demikian. Tentang fokus istiqomah dalam ibadah. Jadi disesuaikan Bu, tidak harus dipaksakan harus istiqomah gitu ya, sesuai dengan SOP lah. Banyak hal ibadah itu tidak hanya sholat dalam hal istiqomah, kemudian sholat lama, kemudian zikir lama, itu tidak demikian. Tapi lihat situasi kepentingan, bahwa di Gus Baha aja mengatakan kalau sholat berjamaah, ini mohon maaf ini saya bahas salah ibadah ya, ibadah karena tadi Bu Nur Samsiah adalah Islam. Dalam hal ibadah, di lingkungan Bu Zubaidah, ya, Bu Zuaidah atau Bu Izuzu itu adalah pabrik, atau di lingkungan Bu Esther. Ibu Esther itu bilang, lingkungan aku tuh pabrik, Pak. Pabrik ini, pabrik itu, pabrik Ajinomoto dan sebagainya. Dikala sholat jamaah zuhur, kemudian waktunya orang-orang pekerja itu hanya terbatas, maka boleh dikala sholat zuhur berjamaah, imamnya kok lama. Bacanya lama sekali, ya toh. 4 rakaat itu lama sekali sehingga menyita waktu. Itu boleh. Menurut Gus Baha itu beliau jamaah itu karena hubungan dengan pekerjaan justru tidak diperbolehkan ngimam itu dengan panjang-panjang ya toh. Dengan tumuk ninah yang sebenar-benarnya itu tidak diperbolehkan karena apa? Itu mengganggu
aktivitas orang lain, tidak mengikat aktivitas orang di mana lingkungan itu adalah lingkungan pekerja-pekerja. Begitu juga ngimamin dengan Pak Sunoto. Pak Sunoto itu sopir yang kemudian atau sopir bis yang mana sopir bis ini punya jam waktu, jam sekian harus jam sana, jam sekian harus tempat sana, apalagi itu mengimami apalagi sopir itu punya target jam ininya, jam waktunya, itu tidak berkenankan untuk berjamaah berlama-lama. Justru hanya sebentar. Itu boleh, Bu, tidak harus fokus gitu. Kemudian yang dijelaskan Bu Eni, ya tidak, ibadah itu kan ada wajib dan ada sunnah. Ada apa tadi ya? Aksesoris masuk istilahnya aksesoris. Aksesoris itu ya zikir lah, kemudian ya puasa lah, ya sunnah, sholat sunnah rawatib lah, qobliyah ba'diyah. Nah itu aksesoris, tergantung kebutuhan dan keperluan. Seperti itu saya rasa. Jadi tidak mesti yang sudah punya tanggung jawab, yang sudah tidak punya tanggung jawab, anaknya sudah selesai dan sebagainya itu sebegitu khusyuk yang dibayangkan oleh Pak Bu Nur Samsiah. Tapi ada juga yang mereka tanggung jawabnya masih besar banget, ya toh SMP-nya masih ada 3, SMP kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Ada yang SMA-nya 2, misalnya anaknya 5. Tapi mereka khusyuk banget. Itu ada. Itu tergantung kebutuhan kita. Jadi tidak harus khusyuk-khusyuk dilama-lamain sehingga bisa merugikan aktivitas. Saya rasa demikian. Mungkin ada tadi yang setelah nanti kita bahas, yang mungkin ada yang nambahin, monggo, yang menjadi volunteer. Ini waktunya masih ada, 10 menit lagi, monggo. Izin, Fanalto. Ya, jangan lama-lama tapi Pak Ibrahim ya. Oke. Teman-teman, pagi semua sehat selalu. Amin. Oke, teman-teman semua, sedikit menambahkan terkait dengan pembahasan buku bijak yang disampaikan oleh senior kita, Bu Nur. Mengutip sedikit di situ tentang yang dibacakan dengan jujur. Terkait juga dengan tentang khusyuk. Mungkin tentang kehusuan yang dipertanyakan sama Bu Nur, mungkin itu bisa berasal juga, bisa tumbuh juga dari kejujuran itu. Karena dari kejujuran itu akan melahirkan sebuah ketenangan. Ketenangan jiwa, ketenangan hati dari sifat kejujuran kita. Karena dari kejujuran akan bisa melahirkan sebuah kebaikan. Asidku yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Dengan kejujuran kita, maka akan melahirkan, akan mengarahkan kepada kita terhadap suatu kebaikan. Kebaikan apa saja, itu akan lahir dari sebuah kejujuran. Dan kejujuran lahir mereka sebuah kebaikan, dan kebaikan wal birru yahdi ilal jannah. Kebaikan yang kita kerjakan akan mengarahkan, akan melahirkan, membuahkan terhadap keselamatan, kebahagiaan. Jadi masuk surga itu secara penjabaran umumnya, jadi kan surga itu tempatnya yang terakhir yang semua diharapkan oleh semua manusia. Berarti di situ akan ada sebuah kesenangan, ketenangan, dan juga kebahagiaan. Nah, termasuk itu ya Pak kehusuan itu otomatis akan lahir dengan sendirinya. Tapi diantaranya yaitu kita diawali dengan kejujuran kita. Karena dengan kejujuran akan melahirkan sebuah kebaikan. Dan nanti insya Allah untuk kita belajarnya khusyuk memang luar biasa. Betul yang sama-sama Pak Haji Fadoli. Ya alamiah saja, Bu Nur, semua teman-teman alamiah saja karena kita tidak bisa menilainya. Tapi insya Allah di antara tanda-tandanya kita bisa khusyuk, di antara tasrihul qalbi, tenangnya hati kita. Tasrihul qalbi, kalau hati kitanya udah tenang, udah enjoy, udah enak, insya Allah itu akan bisa merasakan gitu. Jadi kekhusyuan itu dari ketenangan gitu. Ketenangan hati kita, tenangan pikiran kita, ketenangan jiwa kita.
Dia akan lahir sendiri itu rasa khusyuknya itu. Jadi yang usahakan kalau kita adalah yang harus kita usahakan terutama adalah tasrihul qalbinya, ketenangan hatinya, ketenangan jiwanya. Nah, di mana itu ketenangan jiwa lahirnya? Yang pertama dari sifat kejujuran itu. Insya Allah ya teman-teman, kita terus belajar lewat buku bijak dan juga lewat Zoom yang ada di PTKLP ini. Kita terus belajar untuk melatih diri kita menjadi seorang yang disiplin, yang terus berupaya harus dengan memiliki sifat jujur, karena Nabi tercinta kita juga beliau sukses dalam segala bidang karena dia memiliki 4 sifat itu kan, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Yang pertama sidik, jadi jujur pada diri kita sendiri, jujur kepada keluarga, jujur kepada teman. Nah itulah teman-teman. Karena tadi dibilang juga yang jujur akan tenang hidupnya. Orang yang jujur akan tenang hidupnya. Orang yang berbohong pasti akan gelisah hatinya. Wal kidbu yahdi ilal fujuri wal fujuru yahdi ilan nari. Kebohongan akan mendorong, akan melahirkan kepada kita terhadap sebuah kelacutan kemaksiatan, dan kemaksiatan akan melahirkan, mendorong, mengantar kita terhadap kecelakaan. Itu neraka itu tempat kecelakaan. Jadi itu teman-teman ya. Itu jadi kita yuk belajar dari ya kejujuran kita. Insya Allah akan tenangnya hati. Insya Allah di tenang hati, insya Allah akan bisa merasakan sedikit-sedikitnya itu rasa kehusuan kita gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa ditambahkan. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibrahim telah menambahkan ya tentang buku bijak yang dibacakan oleh Bu Nur Samsiah. Baik, Bapak Ibu semuanya, mari kita sama-sama tanamkan bahwa semua ini adalah dari pikiran kita, dari ucapan kita, dari perasaan kita, dan dari tindakan kita. Ini untuk kita, bukan untuk orang lain. Monggo, bareng-bareng. Ini pikiran saya. Ini pikiran saya. Ini ucapan saya. Ini ucapan saya. Ini perasaan saya. Ini perasaan saya. Dan ini tindakan saya. Kalaupun ada yang salah itu saya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, mari kita dengarkan doa, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam hal apapun. Monggo, Pak Nadirin, kita bisa memimpin doa pagi ini. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamun nabiyyin amma ba'du. Saudara-saudara seperjuangan bangsa dan tanah air, marilah kita berjuang terus. Kita belum merdeka di KLPI karena kita belum pensiun. Untuk itu marilah kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala, menghadap Subhanahu wa taala agar pada pagi hari ini diberkahi dan bisa bermanfaat ilmunya bagi kita semuanya. Mohon izin, saya akan memimpin doa dengan cara Islam. Bapak Ibu sekalian mohon berkenan menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa adalah senjata orang yang beriman. Untuk itu, nawaitu kita bersama-sama untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ikhlas dan kita khusyuk. Khusyuk di sini adalah kita fokus mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa rabbina wa maulana sayyidina
الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن كل ساداتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada pagi hari ini, kami melaksanakan kegiatan Zoom meeting. Semoga Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kegiatan ini tentunya sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami. Selain menjalin silaturahim, tentunya sebagai forum diskusi yang sangat baik dalam rangka meningkatkan kompetensi diri. Untuk itu kami mohon kepadamu dapat melimpahkan ilmu dan pengetahuan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan, keselamatan, kesuksesan, keberkahan kepada saudara-saudara kami, kepada anak-anak dan istri kami, dan keluarga kami yang sakinah, mawaddah, warahmah, kepada perusahaan kami, KLPI, semoga jaya sepanjang masa. Kepada seluruh para member KLPI di seluruh Indonesia dan mancanegara, semoga dimudahkan dalam menjalankan visi misi perusahaan dengan semangat yang membara pantang menyerah, sehingga pensiun dapat diraihnya kurang dari 1 tahun. Kepada seluruh staf dan admin KLPI, semoga diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugasnya. Kepada seluruh owner KLPI, semoga amanah, bijak dan adil dalam mengambil keputusan-keputusannya. Kepada seluruh ketua HK, calon ketua HK dan anggota HK, semoga diberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan tugasnya, amanah dan bisa sukses bersama. Kepada seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan agar bisa dibukakan pintu hatinya, bisa menerima dan mendukung visi dan misi KLPI sebagai bisnis yang fenomenal. Kepada para pemimpin bangsa kami, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan para pemimpin-pemimpin kami, serta seluruh orang-orang yang mendahului kami. Kabulkanlah doa kami. Rabbana la tada' lana dzamban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala aiban illa satartah, wala musafiran illa syafaitah, wala musafiran illa radattah, wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hidzid dunya wa adabil akhirah. Allahumma ja'al khairan umrina akhirahu. Amin ya Allah. Malina khawatimahu wa khairu ayyamina yawmul qiyamah. Allahumma alhimna rushdana wa 'idna min syarri anfusina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah waril batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al sariratana khairan min ala niyyatina waj'al ala niyyatina salihah. Allahumma kama ahsanta khalqana fahassin khuluqana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, kita sudah berdoa bersama-sama, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon maaf dari awal hingga akhir acara ini, jika ada kata-kata yang menyinggung Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 pilar, sampai jumpa besok. Semangat.
Semangat. Semangat Pak Marsi, semangat. Closing. Ya.